with a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even toss this stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, is somebody to you. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Darus Puji dengan minggu 510.03.01.06. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi yang pertama simple present tense dan past tense, serta materi yang kedua yaitu modal verb. Nah, yang materi yang pertama yaitu simple present tense. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, fakta umum, dan keadaan sekarang. Nah, ini untuk rumusnya yaitu place sama dengan subjek, place verb 1 yaitu s sama dengan is untuk he, she, it. Contoh kalimatnya itu she play piano every day. Nah, pada yang kedua yaitu rumus yang kedua yaitu subjek place do atau dois place not plus verb 1. Nah, ini rumus yang ketiga itu do atau dois plus subjek plus verb 1. Nah, contoh kalimatnya itu do you play football, itu ada tanda tanya di belakang. Itu do you play football. Nah, keterangan waktu sering dipakai yaitu keterangan waktu yang sering biasa atau yang biasa dipakainya yaitu every day, always, usually, after, sometimes, never, on Monday. Contoh kalimatnya itu I go to school every morning. Contoh kalimat yang kedua yaitu my father works in an office. Nah, contoh kalimat yang ketiga yaitu do she like chocolate? Nah, jenis subjek dalam bahasa Inggris. Yang pertama subjek pronouns atau kata ganti orang, yaitu I yaitu saya, you yaitu kamu atau anda, he yaitu dia laki-laki, she yaitu dia perempuan, it itu benda atau hewan atau tanaman atau sesuatu yang dianggap netral. Nah, we yaitu kami atau kita, they-nya yaitu mereka. Contoh kalimatnya itu I study English. Contoh kalimat yang kedua yaitu she like chocolate. Contoh kalimat yang ketiga yaitu they are students. Verb sendiri adalah kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu kata yang menunjukkan tindakan atau action atau keadaan atau state atau kejadian, yaitu event. Tanpa verb sebuah kalimat tidak lengkap karena verb adalah inti atau predikat dari kalimat. Nah, aturan penampahan minusnya itu is pada verb. Satu tambahan itu work atau works, work atau works, atau yang kedua yaitu read atau reads, play atau plays. Nah, contoh kalimatnya itu she works in office. Contoh kalimat yang kedua itu he reads a book every day. Nah, itu saja penggunaan do atau doisnya. Itu do dan dois adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu yang dipakai dalam simple present tense. Fungsinya yaitu yang pertama membentuk kalimat negatif, yang kedua membentuk kalimat tanya, yang ketiga menekankan kata kerja utama. Do dipakai untuk subjek I, you, we, they. Contohnya yaitu contoh kalimat negatifnya yaitu I do not atau I do not like big food. Contoh kalimat tanya itu do you play football. Nah, contoh kalimat empatiknya itu I do like English. Dois atau dois dipakai untuk subjek itu he, she, it atau singular noun atau satu orang atau benda. Contohnya itu negatif she does not eat meat. Nah,
pertanyaannya itu does his go to school every day. Contoh kalimat emphaticnya itu he does want to join us. Nah, yang kedua yaitu simple past tense. Nah, simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Biasanya disertai keterangan waktu tertentu. Rumusnya itu yang pertama place sama dengan subjek plus verb to. Nah, contohnya itu they visited Bali last year. Jadi kalau ini rumus yang kedua itu minus sama dengan subjek plus did not plus verb 1. Contoh kalimatnya itu she did watch TV yesterday. Nah, rumus yang ketiga yaitu tanda tanya sama dengan did plus subjek plus verb 1. Contoh kalimatnya itu did you study last night. Nah, itu keterangan waktu yang biasa atau yang sering dipakai dalam past tense yaitu yesterday, last night, last week, 2 days ago, in 2010 ads. Contoh kalimatnya yaitu I watched a movie yesterday. Contoh kalimat yang kedua yaitu he studied English last night. Kalimat yang ketiga yaitu did they go to Jakarta, Indonesia. Nah, pada materi yang kedua yaitu modal verb. Nah, modal verb sendiri adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menunjukkan mood atau sikap pembicara terhadap tindakan seperti kemampuan, izin, keharusan, atau kemungkinan. Nah, modal verb tidak berubah bentuk meskipun subjeknya berbeda dan selalu diikuti verb 1 atau bare infinitive. Nah, jenis dan fungsi modal verbs. Nah, yang pertama yaitu can atau fungsi utamanya yaitu menyatakan kemampuan atau izin. Contoh kalimatnya yaitu I can swim very fast. Nah, artinya saya bisa berenang dengan sangat cepat. Yang kedua yaitu call. Call ini fungsi utamanya yaitu kemampuan di masa lalu atau izin yang lebih sopan. Contoh kalimatnya yaitu could you help me? Nah, artinya itu bisakah kamu membantu saya? Nah, contoh yang ketiga itu may atau might. Atau ini fungsi utamanya itu izin atau kemungkinan. Contoh kalimatnya yaitu it might rain this afternoon. Artinya itu mungkin akan hujan sore ini. Yang keempat itu might. Might yaitu kemungkinan atau fungsi utamanya itu kemungkinan atau lebih lemah dari might. Yang contoh kalimatnya yaitu it might rain. Salah. Contoh kalimatnya yaitu it might rain, artinya mungkin akan hujan. Yang kelima yaitu must atau kewajiban atau kesimpulan logis. Contoh kalimat must adalah student must wear uniform at school. Nah, artinya itu siswa harus memakai seragam di sekolah. Yang keenam yaitu shall atau janji atau tawaran lebih formal. Nah, contoh kalimatnya yaitu shall we start the meeting now. Nah, yang ketujuh yaitu should yaitu saran atau kewajiban ringan. Contoh kalimatnya yaitu you should study harder. Itu artinya yaitu kamu sebaliknya belajar lebih giat. Nah, yang kedelapan itu will atau menyatakan niat atau keputusan masa depan. Contoh kalimatnya yaitu I will call you later. Itu artinya saya akan menelponmu nanti. Yang kesembilan itu word atau
kebiasaan sopan atau kebiasaan selalu. Contoh kalimatnya yaitu would you like some tea, artinya apakah kamu mau teh. Yang ke-10 yaitu must, artinya larangan keras. Contoh kalimatnya itu you must smoke here, artinya kamu tidak boleh merokok di sini. Nah, yang ke-11 yaitu have to. Contoh kalimatnya yaitu fungsi utamanya yaitu kewajiban umum atau bukan opini pribadi. Contoh kalimatnya yaitu I have to work tomorrow, artinya saya harus bekerja besok. Yang ke-12 yaitu ought to atau kewajiban moral atau saran kuat. Contoh kalimatnya yaitu you ought to apologize. You ought to apologize, artinya itu kamu seharusnya meminta maaf. Nah, yang ke-13 itu need to atau fungsi utamanya itu kebutuhan. Contohnya yaitu you need to rest, artinya kamu perlu istirahat. Nah, yang ke-14 itu used to artinya kebiasaan di masa lalu, yaitu I used to play football, dulu saya sering bermain sepak bola. Sekian ini video material saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi karena saya di sini juga belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan.